Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati narasumber kita pada siang hari ini yaitu Bapak Tommy Kristomi PhD. Senang sekali bisa melihat beliau meluangkan waktunya kepada kita semua untuk berbagi wawasan dan keilmuan dengan kita. Lalu yang saya hormati Kaprodi Magister Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu Bapak Hamdani PhD. Beliau selalu istiqomah untuk mengikuti kajian Ramadan yang diadakan oleh Forum Komunikasi Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan yang saya hormati juga peserta kajian di forum ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga dapat mengikuti kajian Ramadan yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Perlu teman-teman ketahui sebelumnya bahwasanya kajian Ramadan ini bukan sekedar forum diskusi biasa, akan tetapi merupakan bagian dari ikhtiar akademik kita untuk berbagi ilmu pengetahuan, saling belajar, serta menciptakan atmosfer akademik yang produktif di bulan suci ini. Eh, Dengan semangat Ramadan yang penuh berkah, kita berupaya mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat, memperdalam wawasan, serta memperkaya perspektif keislaman dalam berbagai bidang. Alhamdulillahnya hingga saat ini sudah 6 sesi kajian terlaksana dengan berbagai tema yang menarik dan mendalam. Adapun hari ini merupakan sesi ketujuh, yang akan membahas topik yang tidak kalah menariknya dan sangat relevan dengan dinamika keilmuan Islam kontemporer, yaitu temanya berkaitan dengan reading the science engaging semiotics in Islamic studies. Namun sebelum lebih lanjut membahas kajian kita secara mendalam pada siang hari ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Tommy Kristomi, PhD. Sebelumnya, Bapak Tommy Kristomi merupakan seorang pengajar atau dosen di Universitas Indonesia di Fakultas Ilmu Budaya FIB. Selain pengajar, beliau juga merupakan seorang pengarang dan telah menerbitkan beberapa artikel dan menerbitkan beberapa buku. Adapun riwayat pendidikan beliau, S1 beliau eh, kuliah di Universitas Indonesia dengan mendapatkan gelar sarjana sastra, yaitu dengan mengambil bidang filologi pada tahun 1986. Adapun S2, beliau melanjutkan S2 di Universitas Indonesia dengan mengambil Magister Humaniora di Fakultas Sastra pada tahun 1991. Dan beliau juga mendapatkan graduate diploma di Australia National University pada tahun 1996. Selanjutnya, beliau memperoleh gelar PhD di Australia National University untuk bidang kajian Asia Tenggara pada tahun 2000. Adapun kegiatan lain selain mengajar, menguji, dan meneliti, beliau juga membantu komunitas untuk membangun ruang transportasi sepeda sehat di Depok melalui Depok Urban Track yang disponsori oleh Pengmas FIB UI 2023. Selain itu, beliau juga menjadi penerjemah bersama Prof. Koh Yung Hoon dengan membuat terjemahan cerpen Korea ke dalam bahasa Indonesia. Eh, Baik, tanpa berpanjang kalam, mungkin langsung saja kita simak kajian Ramadan kita pada siang hari ini bersama Bapak Tommy Kristomi. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih moderator Saudara Ririn Rizkia Utami. Terima kasih juga pada eh, Pak Ketua Jurusan yang sudah
mengundang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya senang sekali dapat eh, bergabung dengan eh, forum sore hari ini ya. Biasanya saya ketemu dengan, saya panggil Mas Denny itu di trek-trek sepeda. Beliau pesepeda yang unggul ya, tahan banting. Goes terjauh kami itu sampai ke Dieng dengan. Jadi banyak yang tidak tahu salah satu staf UIN itu pesepeda ya. Jadi kalau Anda mau sepeda jarak jauh, ajaklah Om Denny. Baik, hari ini saya diminta untuk sharing. eh, Kedengaran ya suara saya ya? Cek, cek. Ya, kedengaran. Ya, Aman. Pak. Jelas nggak? Aman, Kurang aman jelas Pak. ya? Bentar. Aman, oke. Baik. Eh, Hari ini saya diminta sharing apa yang saya tahu tentang semiotik ya. Tetapi ada disclaimer sedikit ya, karena bidang kajian Islam tentu bidang kajian yang kompleks sekali ya. Eh, ada banyak yang syarat yang harus salah satunya kemampuan. Saya kebetulan biologi, jadi akses pada teks itu Al-Quran atau hadis itu sangat penting dalam kajian Islam. Nah, eh, ini ngelesnya karena itu saya tidak akan masuk ke situ, itu menyiasati pemanaan gitu. Nah, semoga nanti dalam diskusi ada implikasinya pada kajian Islam yang saya kira Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang hadir di sini lebih paham dari saya gitu ya. Eh, Salah satu topik penting di dalam eh, semiotik itu direpresentasikan. Saya kira soal ini soal yang juga dipelototi ya oleh kajian humaniora lain, sosiologi, antropologi, bahasa, DKV. Jadi realitas sosial itu kan fracture, tidak pernah kita pahami secara utuh, tetapi di antara kita berpretensi bisa menampilkan realitas itu gitu. Ya, apakah realitas itu tentang religiositas, tentang keagamaan, ritual, tentang banyak hal gitu. Nah, jadi kata kunci representasi itu sebetulnya menjadi salah satu eh, poin penting di dalam semiotik, ya. Tapi semiotik ngambil posisi lebih pada pertanyaan-pertanyaan bagaimana gitu. Jadi bagaimana realitas itu ditampilkan melalui medium yang kita sebut sebagai sign, tanda. Nah, di sini core semiotik itu sebetulnya ya. Jadi eh, kita yang tertarik pada semiotik menyoal bagaimana gejala-gejala sosial budaya itu ditampilkan melalui sistem penandaan. Dan di sini soal terbesarnya, karena ketika sesuatu ditampilkan melalui eh, penanda, maka ada persoalan siapa yang menampilkan, ya. Mungkin bahasa sehari-hari di Facebook politik sering kita, ini siapa yang framing gitu. Siapa, ini bahasanya siapa gitu. Penandanya siapa. Maka tentu kita bertanya ataupun bisa menyiasati, memetakan bagaimana strategi representasi itu. Ya, entah menggunakan bahasa, kalau di dalam semiotik pakai kode ya, kode bahasa, musik, media, media sosial, diskurs politik macam-macam nanti ada bisa kita sebut ya. Yang pasti realitas itu tidak pernah utuh ditampilkan. Tetapi kita tidak bisa keluar dari cara menampilkan realitas dengan sistem tanda itu. Ini
Ini menariknya. Contoh kasus misalnya yang kami pernah didatangi beberapa apa tim dari beberapa kasus di pengadilan, ya secara forensik mereka ingin eh, mengetahui berbagai hal yang terkait dengan bukti yang mereka bawa. Dari situ saya belajar misalnya ternyata pengadilan itu realitas atau fakta sosialnya tidak pernah bisa disampaikan utuh. Fakta sosial dalam bahasa agama itu sudah goib gitu, sudah habis gitu. Kita tidak pernah bisa mengembalikan waktu yang hilang di antara yang dari kita, bahkan yang hilang 1 jam, 1 menit ke belakang nggak bisa ditampilkan. Jadi bahasanya Mas Dani goib gitu barangkali gitu ya. Eh, jadi realitas sosial yang dalam bahasa sosiologi social fact itu ataupun apapun istilahnya silakan itu tidak pernah bisa dihadirkan ke sekarang dengan utuh. Tetapi kita mencoba menghadirkannya di MK, di perdebatan-perdebatan eh, kopi sianida misalnya, apakah diracun atau tidak gitu. Yang ditampilkan di pengadilan adalah diskurs dan sistem penandaan yang fakta-fakta kerasnya eh, tidak bisa hadir. Perbedaan antara hakim, jaksa, tertuduh, bahkan supporter media pun punya perspektif sendiri mengenai bagaimana social fact itu ditampilkan. Dan ini jadi soal kita semua, ya. Jadi soal bisa, bisa jadi sesuatu yang negatif kalau itu sistem represif untuk menggiring pada sesuatu. Ada banyak soal di cara bagaimana realitas sosial itu ditampilkan melalui dalam bahasa semiotik tanda ya, tanda. Nah, saya ingin masuk di situ sebetulnya karena Pak Dani itu Pak Hamdani bilang ke saya sharing tentang semiotik untuk mahasiswa S2 gitu. Jadi saya agak bias juga. Mungkin ini seperti di kelas gitu ya. Izin Pak Hamdani untuk eh, No problem. menyampaikan tidak terlalu populer, tapi mungkin konsep-konsep yang kering gitu ya. Ya semoga ada gunanya. Ya. Nah, saya akan masuk ke persoalan representasi itu dengan pintu masuk yang sering kita pakai selama ini, yaitu ideologi gitu ya. Itu ideologi di semiotik jadi core juga. Jadi selain representasi, ada satu kata kunci yang disebut sebagai ideologi. Izin kalau boleh saya share itu ya, share screen bisa ya? Bisa, Pak. Silakan. Sebentar, ini di sininya share screen. Kelihatan? Gimana, Aman-aman, Pak Pak. Bu Moderator? Sudah ada ya? Ada. Baik. Jadi Pak. izinkan saya mungkin sedikit keluar dari tadi di poster itu sangat sangat menakutkan buat saya bagaimana semiotik bisa memahami ajaran-ajaran gitu ya. Aduh, saya bilang ini berat sekali nih. Saya harus berguru dulu sama Pak Hamdani itu kalau membicarakan itu gitu. Jadi saya membicarakan hal yang elementer saja. Bagaimana ideologi dalam perspektif semiotik itu beroperasi di dalam keseharian kita ya. Tapi dengan perspektif Barth dan Umberto Eco, dua orang ini sering digunakan di media studies, di antropologi, di cultural studies gitu ya. Eh, Barangkali dari pembicaraan tentang ideologi dengan perspektif Barth dan Umberto Eco ini kita nanti
mungkin ada saran ataupun komentar dari teman-teman bagaimana itu di-tackle untuk Islamic Studies ya. Saya juga tidak terlalu yakin apakah saya bisa connect ke situ. Jadi nanti semoga dalam diskusi ada masukan ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa fenomena yang ada di luar diri kita itu direpresentasikan dengan strategi-strategi tertentu dan tentu ujungnya menimbulkan interpretasi ya. Uh, ini saya ada satu cerita ya dan sebelum saya bercerita eh, saya kembali ke representasi ini. Representasi ini wujudnya macam-macam sistem penanda itu ya bisa bentuknya naratif, perilaku, bisa musik, visual, iklan ya apapun ya di semiotik tuh gitu sehingga semiotik sebetulnya interdisipliner gitu sih kita bisa bekerja sama dengan linguis dengan antropologi sosiologi gitu. Jadi representasi itu menggunakan berbagai medium perilaku sosial gitu ya ritual yang terstruktur dan seterusnya. Nah, salah satu yang dulu saya waktu belajar sama di kelas di tempatnya Pak Hamdani di ENU itu saya masuk ke naratif kisah ya. Jadi saya ingin cerita tentang bagaimana realitas itu direpresentasikan melalui naratif sebagai contoh saja. Ini agak sedikit pribadi. Kalau pernah ikut di kelas saya, ada saudara-saudara peserta S2 mungkin pernah dengar cerita ini ya. Jadi saya ulang lagi. Jadi menjelang pulang sebentar, kebetulan ada Om Deddy di sini. Om Deddy Adhuri, Anda mendengar Pak Deddy ya? Ada tadi Siap, Pak Dayat. siap, ada hadir. Ada. Ini Pak cerita tuh Dayat juga ada. kebetulan ada, tokohnya ada. Jadi saya cerita ini karena ada Pak Deddy gitu. Jadi saya pertama kali naik pesawat itu seumur hidup pertama kali itu ya waktu ke Canberra itu gitu. Dan di samping saya ada ada teman saya dari LIPI. Jadi saya senang juga gitu. Saya keringetan di pesawat itu, takut ketinggian saya. Berangkat dari Jakarta sampai ke Sydney kalau tidak salah subuh dan jam 7 ke Canberra gitu. Nah, Pak Deddy mungkin tidak pernah dengar cerita ini, tapi saya ada satu pengalaman di momen di Sydney itu. eh, saya harus menelepon ke rumah pakai telepon kartu. Saya menemukan dompet tebal sekali, isinya uang dolar ratusan dolar. Ya, waduh, ini gimana nih uang ini gitu ya? Saya celingak-celinguk ke kiri ke kanan gitu. Eh, Akhirnya saya pikir ini saya harus kasih satpam gitu. Saya berikan ke satpam uang itu dan singkat cerita setelah 5 tahun di Canberra saya pulang gitu. Pas mau pulang, istri saya belanja tuh di Dixon, belanja di Tagranung atau apa lupa lagi, pokoknya satu tempat perbelanjaan untuk beli oleh-oleh. Eh, Seluruh uang cash istri saya hilang, ya, sehingga dia lari-lari ke sana kemari gitu, sambil agak nangis itu, karena itu duitnya dia dari kerja macam-macam tuh, ikutan dengan Ibu Dedi tuh, ya di sana. Eh, Tiba-tiba ada seorang laki-laki, bapak-bapak agak tua bilang, ini dompet Anda, karena saya nemuin di tempat itu. Terus jadi pas dihitung jumlahnya tetap sama sesuai dengan apa yang dibayangkan kan. Saya terpikir seandainya saya ambil uang tadi di yang di Sydney itu dompet itu saya ambil, eh, apa yang terjadi ya menjelang ujung pulang itu gitu. Nah, saya menceritakan ini kepada kelas ini satu satu peristiwa yang sudah lampau dengan versi saya. Saya merepresentasikan dengan narasi dua fakta sosial. Saya menemukan duit banyak, tapi saya juga pernah mengalami istri saya kehilangan duit banyak, tapi ditemukan gitu. Interpretasinya apa? Nah,
ada satu kemungkinan ini sebuah sebuah apa religiositas bekerja gitu di situ ya. Seandainya uang saya tidak waktu itu saya tidak ambil uang itu, mungkin eh, kami juga kehilangan uang gitu. Nah, jadi narasi itu sebetulnya kan si narator tuh ingin memahami apa yang terjadi dengan versinya dia. Jadi naratif atau sistem penanda yang bentuknya naratif itu dibangun oleh si narator, oleh kita, biar kita paham gitu. Kita memahami dunia dunia ini seperti apa dan kita sharing ke orang lain. Jadi ada dua dua pedang bermata dua. Di satu sisi menginformasikan ke orang lain satu satu pemanaan, tapi di sisi lain kita juga ingin paham. Oh, seandainya dulu tidak begini begitu, mungkin begini begitu ya. Itu satu satu contoh kecil bagaimana narasi itu bisa sebagai bagian representasi. Dalam konteks Indonesia, narasi tentang Indonesia, narasi tentang kelompok, tentang bangsa, sekarang tentang Melayu misalnya versus Indonesia gitu ya. Eh, Sama posisinya seperti itu. Jadi ada narator yang ingin paham tentang apa yang terjadi pada satu momen, tapi juga dia meneruskan satu satu peristiwa dengan framingnya sendiri gitu. Dan itu interpretasinya bisa macam-macam. Ntar saya lanjut ke, kalau nggak bisa ya. Ntar. Baik, kita kembali ke tanda ya. Eh, Tanda karena di UIN saya kira saya perlu sampaikan ini ya. Jadi kalau tadi saya bilang bahwa tanda itu merupakan bagian penting bagaimana satu satu realitas direpresentasikan, maka di dalam teks-teks suci kita diajarkan juga banyak mengenai bagaimana persisnya tanda itu beroperasi, bekerja ya. Dan ini yang tadi saya katakan, semoga teman-teman di UIN bisa menggali persoalan-persoalan penanda atau sistem penandaan di dalam teks-teks suci ya. Karena eh, kalau tadi cerita naratif saya itu sangat sekuler, sangat 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 subjektif. Ini yang bikin yang yang membuat ubun-ubun kita gitu ya. Di sini eh, 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 saya ambil dari Sahih Internasional. Nah, di sini ada cek-cek. Ya, ini contoh lain bahwa eh, gagasan ataupun kalau di dalam konteks kita tadi itu realitas direpresentasikan, maka di dalam konteks yang lebih suci pun ya Tuhan menggunakan medium untuk menyampaikan sesuatu kepada kita melalui metafor, melalui cerita, melalui kisah Abraham. Abraham punya Ibrahim punya dua anak ya, satunya Ishak, satunya Ismail. Kemudian kita sekarang berdebat dan berdarah-darah tentang siapa yang paling benar gitu ya. Semuanya narasi gitu ya. Sebentar, saya ada sedikit masalah dengan PowerPoint saya tidak jalan. Saudara Ririn, kelihatan ya PowerPoint saya? Iya, Pak, kelihatan. Kelihatan.
Our sign tadi, our sign. Di sayanya tidak jalan. Sebentar, saya tadi yang terakhir apa tadi? Maaf. Wah, ini Our sebentar. sign. Our sign ya. Hmm. Oke, saya matikan dulu. Oke. Oke, saya teruskan saja ya. Nah, em, jadi dari dari science system yang sangat subjektif tentang cerita saya dapat menemukan uang, istri saya kehilangan uang, sampai pembuat ubun-ubun kita juga menggunakan satu atau sistem penandaan untuk mendeliver meaningnya. Eh, di, da- di luaran sana sekarang ya, ini yang akan jadi latar belakang saya masuk ke ideologi. Di media misalnya kita dibombardir oleh banyak informasi yang saya kira perlu diperhatikan oleh kita semua yang ada di kajian-kajian budaya atau media ya. Eh, Media sosial berebut mengenai seperti yang ada di gambar itu. Dan semuanya menggunakan science system, menggunakan satu strategi penandaan tertentu yang bisa kita petakan gitu ya. Oke, nah ini eh, sebetulnya bacaannya Pak Denny Hamdani ini ya. Jadi fokus isu kita itu tidak ke sacred text yang tadi itu, karena saya tidak ahlinya, barangkali lebih ke populer Islam gitu ya, yang menarik perhatian banyak pihak di internasional, dari mulai Clifford Geertz sampai ke Martin van Gruijsen ataupun Hepner ya, ketika membicarakan versinya Islam di Nusantara gitu ya. Guru saya George Quinn ketika ke Jakarta, saya antar ke luar Batang, dia bilang catatan saya baru 10 kilo jalan di Indonesia, catatan saya Fieldwork itu udah tebal gitu ya. Jadi memang kalau eh, antropolog atau sosiolog atau yang belajar ilmu humaniora ke Indonesia, dia berhadapan dengan fenomena-fenomena yang sangat menarik ketika dikaitkan dengan framework teoritis yang dia punya. Ada banyak hal yang meminta kita untuk kontemplasi ya. Salah satunya Clifford Geertz itu gitu, yang sangat terkenal bahwa beragama itu ternyata bukan persoalan eh, tentang sesuatu yang transenden ke atas, tapi tentang networking gitu ya. Kita asosiasi kita kemana gitu. Eh, dan seterusnya kemudian diberi catatan oleh beberapa eh, penguji, saya kira. Nah, oke, saatnya sekarang saya masuk ke semiotiknya ya. Jadi semua tadi itu sebetulnya sebagai latar belakang saja, bahwa semiotik sederhana sebetulnya sebagai studi mengenai tanda, dan tanda itu memiliki satu sistem tertentu dan berfungsi sebagai medium untuk merepresentasikan, untuk menyampaikan realitas kepada siapapun, bisa interpreter, bisa audience, bisa bisa dirinya sendiri gitu. Nah, karena tanda ini dibuat oleh manusia, maka ada kompleksitas di dalamnya yang perlu diperhatikan. Salah satu tokoh yang penting di dalam semiotik, terutama yang berbasiskan linguistik, dan dampaknya cukup besar pada bidang lain, pada sosiologi, pada antropologi, yaitu Saussure ya.
Nah, ini eh, dia me- mengangkat satu isu bahwa kalau diperas gitu ya, teorinya kalau diperas, peras itu, ini versi saya bisa salah, silakan komentar nanti. Makna atau meaning itu created by structure. Jadi sesuatu bermakna karena ada strukturnya gitu. Analoginya dia ke linguistik. Jadi satu ekspresi bahasa dalam kalimat itu meaningful karena tata bahasanya, karena grammarnya. Kalau grammarnya diubah, mana berubah. Nah, ini diambil alih, ditackle isu ini oleh antropologi, oleh Levi-Strauss, oleh di sosiologi yang struktural gitu, fungsional gitu ya. Yang gambaran besarnya kalau diturunkan ke ilmu, para penelitinya mencari pola. Jadi kalau turun ke lapangan mencari pola perilaku, mencari kalau di dalam teks pola-pola teks, karena pola itu yang membentuk makna. Ini sangat penting dan powerful pendekatan semiotik ini, dan baru kemudian ditinggalkan setelah ada post-strukturalis, ada Foucault dan seterusnya di belakang ya. Tapi masih berpengaruh. Ketika diskusi dengan Jim Fox bilang strukturalis, post-strukturalis itu seorang strukturalis yang sudah tobat katanya gitu. Maksudnya begini, di dalam sosur ini seolah meaning itu mekanismenya tidak melibatkan histori ya, ataupun latar belakang politik dan agency gitu ya. Padahal di dalam realitas pemanaan itu juga selain karena strukturnya berpengaruh, juga karena konteks sosialnya gitu. Nah, orang-orang antropologi biasanya sering bisa membuktikan bahwa sistem pemanaan itu tidak cukup digiring oleh strukturnya, tetapi oleh konteks sosial gitu. Nah, contoh dalam bahasa itu tadi di sini eh, misalnya ada satu ekspresi bahlil gitu ya. Ekspresi dalam bahasa Indonesia itu bahlil punya konsep, punya punya makna tertentu gitu ya. Eh, dan dia menjadi bermakna karena urutan huruf-huruf B, A, H, L, I, L seperti itu. Itu yang diambil ide dasarnya sebagai structure. Jadi kalau disimpulkan meaning created by structure, maka penelitiannya fokus pada struktur gitu. Eh, yang kedua, yang ini dari Amerika tadi, dari Prancis ya. Su- i- yang kedua dari Amerika lebih lebih luas lagi karena bagi dia meaningnya itu bukan ada di structure tapi ada di interpretan, ada di di manusia yang menginterpretasikan. Jadi representasi itu memiliki konsep tapi juga dieksekusi pemanaannya di dalam konteks yang aktual. Maka penelitiannya segitiga, diteliti representasinya apa, konsepnya apa, interpretasinya seperti apa. Nah, sekarang saya masuk ke kata kunci tadi ya, yang di depan tuh. Jadi tadi semiotik itu tanda itu apa, kemudian school-nya ada dua, Saussure dan Peirce, yang satu strukturalis. Kenapa disebut strukturalis? Karena makna dibangun oleh struktur, dan itu kuat sekali, ya, lama sekali bertahan, gitu ya. Yang kedua, eh, Peirce itu lebih pragmatik, bahwa meaning itu betul ada strukturnya, tetapi eksekusi akhirnya ada di di interpretan, di interpreter kalau di dalam teks ya, ada di orang yang memanainya, maka sangat tergantung pada konteks gitu ya. Nah, Saussure itu punya punya murid ya, Barth, yang kemudian meneruskan pandangan-pandangannya mengenai struktur atau makna itu dibangun melalui struktur, tetapi dengan fokus pada yang disebut oleh dia sebagai mitos ataupun eh, nanti ada tautannya dengan ideologi gitu ya. Masih ada waktu, Mbak, itu masih.
Masih boleh, masih ada waktu untuk dilanjut? Lanjut, lanjut. Cek, cek. Lanjut ya. Oke. Nah, Bart ini meneruskan Saussure, dia bilang bahwa oke, meaning itu created by structure, tetapi persisnya gimana? Persisnya itu melalui apa yang dia sebut sebagai konotasi, gitu ya. Nah, jadi Bart mengelaborasi lebih lanjut. Freeze ya, nge-freeze. Tadi nge-freeze ya? Iya, Pak, ini. Tes, tes. Tes, 1, 2, 3. Pak Hmm, Tominya terlempar kayaknya. iya, iya. Coba saya hubungi ya. Gimana ini? Kita tunggu Pak Tommy ya sebentar ya. Kita hubungi ya.
Cek. Ya, sip. Ya, itu entah bagaimana komputer saya itu apa eh, ada masalah. Oke, oke. Em, sebentar. Wah, ini sayang sekali karena itu bagian ujungnya sebetulnya yang penting. Ya, bisa dengar saya ya, Mas Andi? Ya, jelas. Oke, saya tidak ada akses ke komputer, jadi lewat handphone aja ya. Semoga bisa saya selesaikan. Jadi tadi di ujung kita sampai pada Barth ya. Barth itu menyoal ideologi melalui konotasi dan mitos. Nah, mitos ini bagi Barth itu bukan cerita-cerita lama gitu, bukan. Tapi mitos itu adalah satu cara di mana konotasi itu menaturalisasikan, ini istilah dia ya, menaturalisasikan representasi. Jadi seolah-olah lumrah gitu. Jadi cantik itu putih gitu. Jadi seluruh seluruh industri film kita kalau mau pasang wanita cantik pilih yang putih gitu. Itu myth bagi Barth gitu ya. Jadi padahal realitasnya tidak seperti itu. Jadi ada sistem penanda yang fungsinya menaturalisasikan ekspresi-ekspresi eh, yang dipakai untuk mendeliver yang dia maksud sebagai ideologi tadi. Salah satu contoh sebetulnya kalau saya ada akses ke sebentar. Jadi kasus Barth itu muncul ketika dia menemukan satu majalah di Prancis. Pada saat itu dia sedang dicukur, masuk ke tukang cukur. Dia menemukan majalah, ada satu cover majalahnya itu ada seorang anak kulit hitam menghormati bendera Prancis gitu. Bagi yang lain mungkin tidak menjadi perhatian, tetapi bagi Barth waktu itu seorang semiotician, dia berpikir, kenapa seorang kulit hitam mesti menghormat bendera Prancis gitu. Ya. Ternyata dari situlah konsep mitos dan ideologi itu bekerja, dia keluarkan gitu ya. Jadi seorang kulit hitam yang menghormati bendera Prancis itu dianggap sebagian dari bagaimana imaji mengenai Prancis yang abuse di Afrika Utara itu dinaturalisasikan via wajah-wajah kulit hitam yang menghormati benderanya, seolah tidak ada masalah, gitu ya. Nah, ini sebetulnya yang disebut mitos. Jadi mitos itu satu ekspresi yang dianggap lumrah, natural. Padahal kalau kita bongkar di belakangnya ada persoalan sistem pemanaan yang mungkin kita tidak setuju, gitu ya. Atau mungkin mengundang kita untuk diskusi lebih kritis lagi gitu. Contoh yang paling mudah tadi cantik itu putih gitu. Dan hal ini bisa diteruskan pada isu-isu di kita terkait dengan banyak hal ya, tentang pembangunan, tentang komunitas keagamaan gitu ya, tradisionalis, modernis itu di belakangnya kalau pakai Barth itu punya ideologi yang dideliver melalui myth gitu, melalui mitos gitu. Nah, yang kedua, ini saya entah kenapa komputer saya ngadat nih. Yang kedua, eh, seorang Itali, Umberto Eco ya, sangat terkenal dia juga awalnya dia menggunakan susur, meaning created by structure gitu, tapi kemudian dia menambahkan purse gitu ya,
yang semiotiknya Amerika gitu. Nah, dia tidak lagi berbicara mengenai bahwa ideologi itu dideliver melalui mitos, ya. Jadi kalau balik lagi ke Barth tadi, di Barth itu ideologi itu dideliver, disampaikan melalui ekspresi-ekspresi natural, lumrah gitu ya, dalam tanda petik. Di Umberto Eco dia eh, menyoal eh, ideologi dengan eh, mendorong lebih jauh pada persoalan-persoalan yang dia sebut sebagai open text dan closed text gitu. Jadi ada dua kategori penting dari dia, open dan closed text yang disarankan di dalam semiotiknya. Nah, ideologi itu menggiring, istilah dia regimentasi ya. Jadi ekspresi-ekspresi di dalam sistem pendanaan itu ada yang fungsinya menggiring, regiment, menggiring pemanaan pada satu titik tertentu. Nah, kalau tidak menggiring, menghilangkan eh, seleksi ya, menghilangkan aspek-aspek yang tidak diharapkan. Contoh yang paling mudah misalnya kalau kita masuk ke supermarket gitu ya, eh, itu sangat terstruktur apa yang ada di depan kasir, apa yang ada di belakang. Kita merasakan flow-nya enak aja gitu ya dari depan ke belakang, padahal di belakang display supermarket itu mereka tuh secara persuasif menggiring kita untuk mengeksekusi supaya membeli gitu. Sampai kita mau bayar keluar pun secara struktural kita sudah dicegat oleh barang-barang kecil yang anytime kita bisa cemplungkan ke tas kita gitu. Nah, jadi bagi Barth itu ideologi tidak di dalam kerangka mitos, tetapi di dalam kerangka teks terbuka dan teks tertutup gitu. Sehingga pandangan-pandangan Umberto Eco itu memberi jalan pada kita untuk lebih kritis pada konsep ideologis yang regimented tadi, yang menggiring pada pembanaan tertentu. Saya kira itu saja dari saya itu dulu, karena ini ada soal dengan komputer saya yang satu ini, kepanasan mungkin ya. Mungkin sambil eh, ada tanya jawab, barangkali saya bisa kembali ke komputer yang normal. Terima kasih, Pak Ibu Moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Pak Tommy Kristomi. Sangat menarik sekali penyampaian beliau terkait pembahasan semiotik. Kalaupun membahas tentang semiotik seperti yang beliau jelaskan tadi, bahwasanya semiotik itu merupakan salah satu cabang ilmu linguistik. Sedangkan studi Islam itu merupakan disiplin ilmu yang lebih luas, yang mencakup kajian terkait teologi, sejarah, hukum Islam, hingga praktik keagamaan. Kalaupun digabung dua keilmuan ini, maka dia bisa dijadikan sebagai kajian interdisipliner. Oke, mungkin dari teman-teman semua mungkin ada yang ingin bertanya terkait semiotik dalam studi Islam itu sendiri. Mungkin ada dari teman-teman juga yang sedang meneliti terkait semiotika, mungkin bisa bertanya. Silahkan dari teman-teman semua, mungkin ada yang ingin bertanya. Atau mungkin ada dari teman-teman yang membahas penelitiannya berkaitan dengan semiotika atau berkaitan dengan bidang keilmuan linguistik, mungkin bisa ditanyakan kepada narasumber kita pada hari ini. Tes 1, 2, 3. Cek. Ya. Cek. Recording in progress. Ya, mau urun rembuk aja.
sedikit. Eh, Apa yang disampaikan Pak Tom itu, saya kira itu memang ilmu yang bisa menjadi fondasi penting ya untuk memaknai realitas ya. Jadi dalam antropologi juga sebenarnya kan bermain pada level meaning gitu ya. Nah, cuma saya tidak mendalami bagian itu. Saya penasaran aja, mungkin akan bisa memberikan inspirasi pada karya-karya, mungkin karya-karya penelitian selama ini di mungkin di UI atau di tempat lain, eh, sejauh mana semiotika itu dilibatkan dan dalam isu atau kasus-kasus apa saja yang kemudian dituangkan dalam produk-produk penelitian tes atau disertasi, Pak Temi. Iya, terima kasih. Ini eh, agak normal lagi. Em, jadi selama ini kami membimbing, misalnya yang terakhir itu ada satu kajian menarik, mungkin dari UIN saya kira ya, S1, S2 atau S3 di kami itu, S1, S2 di dua. Itu meneliti eh, tentang Ibu Nyai ya. Dulu masyarakat Islam itu atau publik ya tidak terlalu eh, paham mengenai keseharian keluarga-keluarga kiai dan istrinya gitu. Tiba-tiba istri-istri kiai sekarang mendisplay kesehariannya melalui IG. Nah, mahasiswa saya itu mengumpulkan IG-IG yang dibangun, dibuat oleh Ibu Nyai. Di situ ada isu yang menarik eh, terkait apa yang direpresentasikan Ibu Nyai ke publik gitu. Yang direpresentasikan ternyata bukan hanya persoalan teologis ya, yang berhubungan dengan bagaimana eh, kehidupan di pesantren berjalan, tetapi orientasi-orientasi istri-istri kiai terhadap komoditi luxurious gitu misalnya. Itu satu kajian dia. Kemudian di di Tarekat atau ada satu disertasi mengenai martabat tujuh, bagaimana martabat tujuh itu disimbolkan setiap levelnya oleh teks gitu. Itu juga ada satu disertasi tentang itu. Eh, dan ada kalau di popular culture itu sangat banyak ya semiotik dipakai tapi tidak selalu harus berhubungan dengan agama. Misalnya tentang lebih pada konsumsi gitu ya misalnya. Bagaimana konsumsi dieksekusi di dalam masyarakat, eh, publik itu menurut penelitian ini tidak membeli konten dari barang yang dibeli, tapi membeli konotasinya gitu. Itu berlaku ketika membeli mobil, beli kopi, beli makan minuman. Konotasi dari satu produk itu menjadi bagian penting yang dikomodifikasi, yang dijual. Eh, Tadi ya ada satu, saya boleh share ya sekarang. Oke, agak sulit juga, masih ada masalah sedikit. Nah, jadi di cultural studies kami pakai semiotik, di linguistik sangat sering lebih kepada produk periklanan misalnya. Saya sendiri sebetulnya waktu di ENU itu eh, framework besarnya sebetulnya semiotik gitu ya. Jadi ketika meneliti ziarah itu, ziarah dipetakan di dalam tiga perspektif, apa ekspresinya, apa konsepnya, dan bagaimana eksekusi di dalam
pemanaan atas sejarah itu dibagi 3 gitu. Sementara itu, Mas Deni. Oke, sip. Thank you. Ini ada yang di chat juga, ada yang bertanya. Moderator mungkin bisa membacakan. Baik, Pak. Ini ada yang bertanya eh, dari Arif, dari saudara Arif, untuk tingkat kebenaran dan kedalaman pemaknaan yang sifatnya subjektif itu harus tergantung dari sudut pandang siapa dan seberapa dalam keilmuannya. Silahkan untuk Bapak Tommy Kristomi mungkin bisa langsung dijawab saja. Iya, tergantung kasusnya ya. Saya ikuti tapi saya bukan ahlinya di sini. Misalnya ada perdebatan mengenai di dalam teks-teks suci mengenai apakah Tuhan itu punya kedudukan atau punya ruang gitu. Maka ada 3 argumen gitu ya. Udahlah percaya apa adanya saja gitu ya. Kalau teks teologis, terus ada pakai semacam takwil ya, perumpamaan, dan ada satu lagi saya lupa gitu ya. Mungkin lebih paham yang penanya ya tadi. Nah, kalau pertanyaannya seberapa benar, di sini persoalannya semiotik itu tidak di situ. Jadi semiotik lebih menelusuri bagaimana satu pemanaan itu dibangun gitu. Nah, benar tidaknya tergantung schoolnya tadi. Kalau ikut yang sosur dari yang strukturalis, maka eh, ya, struktur itu menyediakan informasi atau kalau dalam bahasa filsafat ada pada proposisinya. Sebagai contoh, di teman-teman filsafat ya, kalau di media sering Rocky Gerung sering bilang bahwa begitu Anda bicara maka Anda ditantang apakah pembicaraan Anda itu benar atau tidak gitu. Maksudnya sebetulnya proposisi. Nah, proposisi itu benar tidaknya diuji eksternal. Ya, jadi kebenaran dari sebuah ekspresi itu bisa diuji eksternal. Jadi ada teks pembanding kurang lebih seperti itu. Tetapi ada kebenaran yang dibangun oleh teks itu sendiri. Jadi beberapa teks membangun satu silogisme dan kebenarannya tergantung pada relasi silogisme itu, gitu. Jadi sebetulnya tidak dalam rangka kebenaran dalam pengertian seperti tadi kopi sianida itu ya. Semiotik lebih mungkin ini juga satu kekurangan dari semiotik itu ya, lebih menyoal bagaimana sistem penanda itu mendeliver satu pemanaan tertentu begitu. Nah, oleh karena itu semiotician agak apa kritis pada konotasi, pada ideologi, pada sistem pemanaan, karena mereka tahu bahwa sistem pemanaan itu bisa dimanipulasi sedemikian rupa dan menggiring seseorang untuk mengeksekusi satu pemanaan tertentu. Salah satunya di periklanan misalnya. Iklan yang baik itu bukan iklan yang estetis, tetapi iklan yang bisa mengubah bagaimana pembeli dari yang tidak konsumen dari yang tidak beli jadi beli gitu. Semoga bisa menjelaskan. Demikian. Baik, Pak. Mungkin ini ada pertanyaan tambahan lagi dari saudara Dawam Lutfi. Izin bertanya, Pak, bagaimana dengan fenomena majelis-majelis sholawat yang belakangan ini terkesan kurang dari esensi ajaran Islam, khususnya seperti majelis-majelis sholawat yang berkembang, yang saya rasa kita sudah banyak mengetahui dari sosial media. Untuk membahasnya, apakah hal itu cukup dengan dalil-dalil atau perlu juga melalui pendekatan antropologi? Karena menurut saya hal tersebut berkaitan dengan sosiokultural masyarakat daerah setempat. Iya,
Ini satu pertanyaan menarik di bidang kita di humaniora, antropologi ataupun di sosiologi itu ada eh, yang disebut post-Islamisme ya. Post-Islamisme itu eh, praktik keislaman yang eh, menjauh dari pakem-pakem yang keras gitu. Jadi praktek keislaman dibawakan dengan gembira, dengan sukacita di level individual gitu. Saya tidak tahu apakah ini tepat untuk memetakan apa yang Anda sebutkan tadi gitu. Eh, Kelompok-kelompok pengajian yang dari Nahdlatul Ulama misalnya, seperti yang contoh tadi ada eh, sebentar saya share, sayang sekali saya tidak bisa share ya. Eh, ada yang menggunakan alat-alat musik misalnya ya, menggunakan gerakan yang ke arah tarian. Itu yang disebut oleh lupa saya namanya sebagai post-Islamisme itu gitu. Jadi berislam tetapi dia tidak ikut pada apa ya bahasa yang paling tepat, pada fikroh ideologis satu kelompok, apakah dia ikut Muhammadiyah ataupun ikut NU, tapi yang diambilnya adalah keseharian yang menurut dia itu membebaskannya begitu ya. Saya tidak tahu apakah post-Islamisme ini eh, cukup atau bisa dipakai untuk menjelaskan apa yang Anda tanyakan tadi gitu ya. Tapi salah satunya itu adalah pengaruh dari media sekarang, ya. Media sekarang itu kan dianggap sebagai satu cara yang membuat disrupsi gitu ya. Pemanaan akses pada meaning itu tidak lagi fokus pada lembaga-lembaga, tetapi di-create secara individu di media, ditafsirkan secara individual, subjektivitas di mana-mana gitu. Itu situasi yang kita hadapi sekarang gitu. Nah, semiotik ingin paham sebetulnya ideologi di balik itu gitu. Saya bukan ahlinya, kalau ini bisa diteliti oleh UIN gitu ya. Saya kira sangat menarik karena mereka menggunakan eh, kalau bahasanya Barth itu hiperrealitas gitu ya. Eh, dengan masuk ke YouTube, ke TikTok gitu. Kita mengakses keberagamaan itu sekarang antara lain melalui media-media sosial seperti itu. Demikian kalau kalau menurut saya itu apa yang ditengarai oleh post-Islamisme sebagai ada kecenderungan di masyarakat ingin berislam atau beragama tetapi eh, menjauh dari apa yang dipakemkan oleh kelompok besarnya begitu. Mungkin Mas Denny bisa komentar mengenai ini barangkali. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Mungkin dari Pak Hamdani sendiri ada tambahan terkait pertanyaan Saudara Dawam Lutfi, atau kita lanjut ke sesi pertanyaan selanjutnya, Pak? Ya, langsung aja nanti di ujung aja. Baik, Pak. Ini dari Saudara Arif Nur Setiawan. Selamat sore, Pak Tommy. Salam sehat. Izin bertanya, apakah aplikasi penggunaan semiotika, Barthes, dan Eco dapat digunakan secara bersamaan dalam sebuah penelitian bidang humaniora? Baik. Eh, Kalau untuk S2, eh, saya kira bisa buat sintesis ya. Kalau menggunakan BART, Anda bisa memetakan bagaimana mitos dibangun. Ya, seperti tadi cantik itu putih, itu kan mythical naratif gitu. Eh, Faktanya orang Indonesia itu sawo matang, putih, kuning gitu macam-macam kan dari Aceh sampai Papua macam-macam. Tapi ketika dikomodifikasi menjadi produk kosmetik atau sabun misalnya, sabun kecantikan, maka talentnya itu diambil yang putih gitu. Nah ini pemanaan siapa gitu ya? Ini narasinya siapa? Maka
kita bisa berdebat, oh jangan-jangan industri itu mengambil satu popular meaning, ya udahlah pokoknya yang cantik itu putih itu representasi tentang wanita Indonesia gitu. Nah, dengan BART bisa memetakan itu, ya memetakan bagaimana mitos dibangun yang ujungnya masuk ke ideologi atau perspektif dari industri mengenai cantik itu putih, sebagai contoh. Tapi Anda bisa teruskan. Nah, kekurangan BART itu di PowerPoint saya yang tidak bisa saya tampilkan, kekurangan di BART itu seolah-olah mitos itu penjelasannya berhenti di struktur mitosnya gitu ya, di strukturnya. Nah, padahal kita paham bahwa masyarakat bisa saja tidak percaya pada cantik itu putih gitu. Masyarakat bisa bisa menolak ya kita tuh sawo matang gitu ya, hitam manis gitu. Semuanya punya nilai positif kan gitu di masyarakat manis, sawo matang atau putih kuning gitu ya. Nah, kalau ditambahkan dengan eko, maka eko bisa membantu bagaimana publik mengeksekusi pemanaan gitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah dua teori ini bisa dipakai, saya bilang bisa, ya tergantung pertanyaan penelitiannya apa gitu. Kalau pertanyaan penelitiannya selesai pada bagaimana mitos atau ideologi dibangun, maka BART selesai dengan BART cukup. Tapi kalau mau diteruskan bagaimana publik merespon kode-kode semiotik itu, maka ditambahkan dengan Umberto Eco kalau menurut saya. Ya. Demikian, eh, Saudara Moderator. Baik, Pak, terima kasih. Kita masih ada waktu 20 menit lagi eh, sebelum masuk ke penghujung acara yaitu penutup. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi. Dua penanya akan saya terima mungkin. Silakan teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut terkait semiotik ataupun terkait cabang ilmu linguistik lainnya yang berkaitan dengan filologi mungkin bisa raise hand. Di sini ada Pak Adib, ada Bu Aan. Pak Adib, masih standby Pak Adib? Mohon izin tanya bisa Bapak Tommy? Ya silakan monggo Pak. Ya, saya melanjutkan pertanyaan tadi yang tentang apa namanya tingkat kebenaran dan kedalaman pembacaan semiotik terhadap sesuatu simbol. Seperti yang cerita Bapak tadi sampaikan di awal itu membaca sebuah kasus, kemudian apa namanya sampai di titik menyimpulkan mungkin ketika saya tidak melakukan yang awal saya tadi mungkin bisa jadi milik saya juga hilang lah. Sampai di titik menyimpulkan itu apakah posisi semiotik itu sampai di situ atau hanya membaca di awal saja begitu. Terima kasih, Pak. Betul Pak, itu satu satu pertanyaan yang penting di dalam naratif ya. Jadi di naratif itu kita tidak, tapi ada yang disebut evaluatif gitu ya. Kita mengevaluasi apa yang terjadi tadi ya gitu. Nah, ketika kita mengevaluasi apa yang terjadi tadi itu seringkali di-share ke orang lain kan. Oh jangan kalau saya ambil uang dompet yang pertama itu saya pun kehilangan gitu uang di ujung. Tapi bacaan bacaan lainnya adalah oh
Tommy ingin menunjukkan satu sifat kesalihan, nggak mau ngambil punya orang kan gitu, bisa juga gitu ya. Jadi ditafsirkan sedang mendeliver satu satu pemanaan tentang perilaku yang 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 salih gitu. Padahal kan saya tidak bermaksud itu juga. Jadi atau eh, made up gitu. Apa benar cerita itu gitu. Nah, di dalam semiotik ada yang disebut terutama di Peirce itu ya. Eh, jadi makna itu ada tiga ya Pak. Ada tiga. Satu bisa benar bisa tidak. Ketiga makna yang eh, benar tidaknya berdasarkan informasi silogi, seperti dalam silogisme. Maksudnya gini, kalau malam-malam ada yang mengetuk pintu, kita tidak tahu siapa itu, tapi kita tahu ada sesuatu gitu. Nah, sesuatu itu apa? Kalau Pak Sapardi orang sesuatu itu dianggap sebagai maling atau siapa, tapi kita tahu ketukan itu ada gitu. Maknanya apa kita belum tahu, tapi ketukan itu meaningful, cuma maknanya belum bisa terumuskan. Yang kedua, makna yang sifatnya seperti proposisi di dalam filsafat, yaitu benar atau contoh. Saya katakan hari ini hujan gitu ya. Ini contoh yang sederhana adalah keluar ke jalan tidak. Jadi ada verifikasi empiris keluar. Jadi dengan metode itu Bapak bisa menguji saya apakah cerita saya itu benar. Bisa tanyakan ke Pak Deddy. Pak Deddy juga nggak pernah dengar tuh cerita baru sekarang gitu kan. Atau bisa-bisa Tommy aja gitu bikin cerita itu kan begitu. Maka ada diskusi. Dan ini terjadi pada pada naratif tentang Ibrahim ya. Ibrahim alaihissalam, putranya yang pertama Ismail, kedua Ishak gitu kemudian. Nah, narasi ini menjadi perdebatan di agama-agama besar kan. Mana yang paling paling benar atau siapa yang dikorbankan gitu. Ya. Kita sekarang dapatnya naratif ya, karena fakta sosialnya tidak bisa balik sekarang. Yang datang ke kita pihak narasi, tapi narasinya tentu melalui otoritas-otoritas narator tertentu ya. Jadi di naratif itu eh, ada aspek eh, otoritas yang terkait dengan naratornya. Kalau yang bicaranya Nabi, maka kemudian para sahabat udah percaya aja. Suruh nyembah batu hitam, ya udah percaya aja gitu. Di teologi kan seperti itu. Jadi kalau bicara baik dan benar, eh, tadi selain proposisi juga siapa yang bicara bisa ditambahkan mungkin Pak kalau belajar dari teologi. Eh, nah yang ketiga di semiotik tadi yang potensi benar, dua bisa benar bisa tidak, tergantung verifikasi empiris. Yang ketiga tergantung silogisme. Ya, ini silogisme seperti yang kita belajar di logika itu ya. Apel hijau rasanya asam, saya ketemu apel hijau rasanya asam, maka secara induktif saya simpulkan bahwa apel hijau rasanya asam. Kemudian ketika di satu saat lagi saya sudah punya tahuan apel hijau rasanya asam. Ketika ketemu apel hijau, ah pasti asam gitu. Atau ini saya nggak mau, ini asam gitu. Jadi ada banyak cara untuk menjelaskan benar dan tidaknya gitu. Bisa melalui verifikasi tadi, bisa melalui silogismenya tadi. Tapi kalau di teks-teks keagamaan kan melalui otoritas si penyampai gitu. Demikian yang bisa saya jawab, Pak. Atau mungkin kalau ada teman-teman lain mau menambahkan contoh kasus perdebatan Salafi dan atau yang menyebutnya Salafi dengan Nahdlatul Ulama ataupun Muhammadiyah misalnya tentang apakah Allah Subhanahu wa taala itu duduk di kursi atau tidak gitu. Duduknya seperti apa? Itu sebetulnya saya ingin ingin
ada teman-teman yang bisa membahas itu dari segi semiotik gitu. Tapi saya tidak punya kemampuan untuk akses pada teks sucinya gitu. Demikian, Pak. Kalau filologi sebetulnya eh, ada banyak eh, tadi moderator bilang mengenai filologi ya. Eh, Simbol itu menggunakan semiotik untuk di filologi ya. Dimensi mistik dalam Islam itu banyak membahas mengenai misalnya martabat tujuh, langit ketujuh gitu, tujuh lapis langit contohnya seperti itu. Dan metafor-metafor yang khas ada di dalam Al-Quran. Karena dia dia bilang bahwa Tuhan itu pada akhirnya ketika menyampaikan sesuatu juga menggunakan tanda-tanda yang sifatnya metaforik gitu. Kenapa? Karena dengan metafor itu dimudahkan gitu. Walaupun laisa kamitslihi sayun misalnya berbeda dari siapapun, dari apapun, tetapi ketika dikatakan Tuhan itu ada di atas dan duduk di kursi, manusia mungkin lebih paham. Bagi dia itu metafor gitu. Demikian saya kira Bu Moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Kita ini masih ada sisa waktu 10 menit lagi ya, Pak. Ya, Sebelum silakan. sebelum menutup acara kita pada sore hari ini, mungkin saya akan menerima tinggal satu penanya lagi sebelum kita. Boleh, silakan. Oh iya, baik. Eh, atau mungkin ada tambahan dari Bapak Kaprodi. Itu ada yang bertanya rasanya itu Wirawan Soekarwo. Silahkan Wirawan Soekarwo. Ya, Assalamualaikum. Izin bertanya, Pak Tommy. Waalaikumsalam. Jadi ini karena pertanyaan terakhir ya, mudah-mudahan nggak bikin panjang masalah. Tapi Ya. bagi kami yang misalnya banyak bersentuhan dengan teori-teori kebudayaan, lalu kemudian dalam tanda kutip ya, Mhm. didoktrinkan bahwa kebudayaan itu, ini Kalkon yang bilang kan, bahwa Mhm. unsur kebudayaan itu salah satunya adalah sistem religi, lalu kemudian ya di kelas mau tidak mau disampaikan bahwa yang namanya agama itu dia merupakan bagian dari kebudayaan atau unsur kebudayaan. Sementara pada pada konteks Islam kita tidak bisa melihatnya seperti itu gitu ya. Ya. Artinya Ya. ketika tradisi tradisi strukturalisme itu kemudian masih bisa dipakai, katakanlah semiotik ya, semiotik struktural masih bisa dipakai untuk mengkaji hal-hal yang bersifat keislaman, tapi ketika masuk ke hal-hal yang sifatnya post-truth gitu, saya pikir itu problemnya gitu. Jadi gimana ya, jalan tengahnya seperti apa? Sementara ijtihad sendiri kan sebenarnya juga dibatasi dengan kaidah-kaidah formalistik ya. Artinya ada otoritas-otoritas tertentu yang membangun narasi besar yang kemudian kita tidak bisa keluar dari sistem pemaknaan itu. Sementara produk-produk budaya hari ini misalnya yang beririsan dengan keislaman itu sangat sulit gitu untuk kemudian ini mau diperlakukan seperti apa, mau diperlakukan seperti produk budaya pada umumnya atau bagaimana gitu. Saya pikir mungkin Pak Tommy punya semacam apa formulanya gitu. Terima Ya. kasih Pak Tommy. Baik, ini satu komentar yang penting saya kira dan bagi kita semua yang ada di forum ini gitu. Jadi itu sama dengan kami ketika ikut kuliah dulu Cek, cek. kuliah di UI Sulawesi gitu ya. Jadi memang ilmu-ilmu kita itu sifatnya kan etnosentris ya. Sepanjang manusia pikirkan itu yang bisa dijelaskan oleh manusia gitu.
teosentrisme di dalam filsafat juga kan filsafat tuh boleh bertanya sepanjang manusia bisa bertanya gitu dan sepanjang manusia bisa menjawabnya gitu. Jadi memang ada gap antara wacana diskursnya teologis dengan ilmu-ilmu humaniora yang etnosentris. Tapi ada benang merah ya tadi seperti saya katakan tadi dan Mohon itu sudah maaf, atau Pak, putus-putus. Kripolgi atau siapa yang lain cek 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 putus-putus ya bentar bisa terdengar Ya, sekarang bisa. halo Iya, Pak. ya nah saya paham pertanyaan itu dan itu sangat penting buat kita semua. Salah satunya adalah kalau kita lihat para peneliti melakukan kajian kajian tentang Islam adalah melihat bagaimana Islam di level praksis kan kita memetakan eh, tarik-menarik antara apa yang dipraktekkan dengan apa yang ada di norma gitu. Eh, Selama ini disertasi-disertasi di kita kan fokusnya pada level praksis itu, sehingga kita terbebas untuk atau terbebas untuk melihat, memetakan dan membuat satu argumen gitu dari apa yang bisa dilihat diobservasi gitu. Nah, memang ada tantangan sebetulnya ini tantangan ini juga terpikir oleh saya bahwa teks suci sendiri ya norma Al-Qur'an sendiri kan menantang pikiran kita. Ada banyak statement di dalam Al-Qur'an menantang argumen-argumen manusia gitu. Nah, ini tugas kita semua bagaimana eh, menerjemahkan itu ke dalam isu-isu sosial, kepemimpinan, kesejahteraan gitu, keadilan sosial gitu ya. Tapi yang selama ini diteliti memang praksis saja gitu. Yang teologinya tidak tidak dibahas seperti eh, kajian kritis di level praksis. Ada satu proposal di UI misalnya dulu proposal, mohon maaf saya sering sebut ini ya, ada calon disertasi mau meneliti bagaimana mm, Al-Quran merepresentasikan perempuan gitu. Ya, jadi pertanyaannya itu bagaimana Al-Quran merepresentasikan Al-Quran itu semiotik banget gitu. Maka salah satu kemungkinan hasil kajiannya yang kritis itu kan memberi catatan pada Al-Quran itu kan. Saya bilang ini ada risiko teologis gitu. Karena kalau itu yang diteruskan, maka yang dikritik itu adalah Al-Qur'annya dan pembuat Al-Qur'an, ya Allah itu sendiri. Salah satu alternatif adalah mengumpulkan pendapat-pendapat ahli tafsir terkait dengan bagaimana wanita direpresentasikan dalam Al-Qur'an, kemudian bahasannya adalah tentang tafsir-tafsir itu. Jadi ilmu-ilmu kita kan di situ ada keterbatasannya memang. Eh, Cuma ada beberapa inovasi sebetulnya seperti eh, almarhum Nurholis Majid itu mencoba membuat new vocabulary yang datangnya dari Islam gitu. Ya, sekarang kan kita vocabulary kita untuk memotret keislaman sering datang bukan dari kita sendiri gitu. Misalnya masyarakat madani gitu ya, civil society instead of civil society menggunakan masyarakat madani gitu. Itu artinya kaidah-kaidah teologis bisa juga dipakai untuk memotret fenomena-fenomena sosiologis gitu. Cuma membunyikannya itu kita cukup powerful nggak gitu. Kita sering pinjam bahasa-bahasa fanatik gitu ya, modernis gitu ya, eh, Puritan. Yang sering kalau saya tanyakan ke teman-teman dari jurusan Arab, padanannya apa di dalam teologi Islam itu semua? Seringkali nggak ada. Karena bagi kajian-kajian wacana kritis, setiap kata itu ada historisitasnya. Seperti tadi mengenai apa namanya kata fanatik gitu ya.
fanatik itu dipakai Belanda untuk merumuskan orang-orang Islam yang eh, kedekatannya pada praktek keislaman sangat kental sekali dan mengganggu Belanda gitu, mengganggu kolonial. Maka dipakai fanatik. Kalau itu lolos ke sekarang kata fanatik itu, maka kita meneruskan satu tafsir sistem tafsir dari kolonial kan sebetulnya itu. Maka pertanyaannya kalau ikut pertanyaan tadi ada enggak sejenis fanatik di dalam Islam gitu? Apa sih orang teologi Islam bilang untuk sejenis fanatik itu apa gitu? Eh, eh, ini tantangannya gitu. Jadi kalau saran saya justru sangat berharap bahwa kaidah-kaidah atau asumsi-asumsi teologis itu bisa dibincangkan di dalam konteks ilmu-ilmu yang dianggap etnosentris itu gitu. Demikian, Mas. Apakah Baik, menjawab? terima kasih atas jawabannya, Bapak. Eh, Mungkin untuk sesi tanya jawab kita sudah sampai di sini. Terima kasih karena sudah apa namanya? Eh, Ya, terima kasih. Selanjutnya, kita sudah berada di penghujung waktu dan pembahasan terkait semiotik dalam studi Islam ini sangat menarik sekali ya Bapak, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya ikon dari sekolah pascasarjana yang diadakan oleh sekolah pascasarjana saat ini yaitu ikonnya berkaitan dengan studi Islam. Jadinya pembahasan terkait semiotik dengan studi Islam ini sangat menarik sekali untuk kami. Baiklah, mungkin masuk pada kesimpulan secara sederhananya tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Tommy Kristomi, bahwasanya semiotik ini bisa masuk dalam berbagai macam keilmuan ya teman-teman, baik itu keilmuan antropolog, sosiolog, begitupun dengan studi Islam. Secara sederhananya, semiotik ini merupakan studi tentang tanda dan makna, bagaimana sesuatu dapat merepresentasikan sesuatu yang lain dalam berbagai konteks. Namun ada satu poin penting yang ingin saya garis bawahi di sini, bahwasanya penjelasan terkait penjelasan Bapak Tommy Kristomi tadi, bahwasanya ketika kita membahas makna atau meaningful, maka di sana kita tidak bisa mengabaikan bahwa sesuatu menjadi bermakna karena adanya struktur. Maka struktur inilah yang membentuk hubungan antara tanda dan makna, yang memungkinkan kita untuk memahami sesuatu dalam konteks yang lebih luas. Mungkin seperti itu ya Bapak. Ya, betul. Sementara bisa dirumuskan seperti itu. Baik, Tapi diteruskan sedikit, iya. akhirnya ada manusia yang menginterpretasikan struktur itu. Itu yang masuk ke Umberto Eco gitu. Demikian. Oh iya, iya Bapak. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, saya ingin mereminder teman-teman semuanya bahwasanya kita ada kajian Ramadan selanjutnya di tanggal 18 Maret dengan narasumber yaitu Bapak Dr. Ngatawi Al-Zastro dengan tema kajian puasa dalam tradisi masyarakat Nusantara. Mungkin teman-teman atau peserta kajian saat ini bisa mengikuti kajian lanjutan dengan narasumber yang telah saya sebutkan tadi. Sebelum menutup acara kita pada sore hari ini, mungkin sesi dokumentasi oleh Kak Anissa atau Kak Putri. Foto bersama ya. Ya, Bapak. Ya, oke. Kak Ready? Putri, ada Kak Putri? Bisa aja Nisa. Ya, baik. Bapak, Ibu, teman-teman yang bisa open cam, boleh open cam dulu. Oke, baik. Kak Putri yang screenshot kah? Boleh, boleh. Saya ambil alih ya, mohon izin Bapak dan Bapak Ibu semua teman-teman, saya izin untuk mengambil dokumentasi kajian sore ini. Oke, mungkin 3 kali ya, 3 kali foto. Saya hitung dari 3, 3, 2, 1. Oke, mungkin 2 kali lagi, 3, 2, 1.
Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak semuanya. Baik, terima kasih atas kesempatan dan keluangan waktunya untuk Bapak Tommy Kristomi. Salam hormat dari kami semua. Eh, dan saya mewakili narasumber, mohon maaf dan kalau ada Terima kasih kekurangan. juga atas kesempatannya. Mohon maaf teknis ya tadi ada beberapa poin sebetulnya yang secara visual harus saya sajikan tapi tidak tersampaikan dengan baik. Ya, no problem. Thank you, Kang. Terima kasih. Baik, Ya. terima kasih Waan, Bapak. Waan. Terima kasih Pak Tommy atas ilmunya. Terima kasih Pak Pak Tommy. Adip, Pak Adip, Baik, Pak Bakir, Kang Deddy, semua. Assalamualaikum. Selamat PPT-nya berbuka jangan puasa. lupa Pak Tommy. Tuh ditagih tuh. PPT-nya jangan lupa. Bisa baik deh. Bapak, sebelumnya saya tutup acara kajian Ramadan kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.